Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan adik-adik, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini dengan kasih Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dan renungan pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca sebagian firman-Mu. Kami mau belajar, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mengerti, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Dan supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai ayat ke-17. Tetapi saat ini kita hanya akan membaca satu ayat saja. Tetapi adik-adik semua nanti membaca setiap ayat demi ayat sampai ayat ke-17. Jadi nanti kalian mengulangi lagi ya di ayat 1 sampai ayat ke-17. Tapi saat ini kita akan baca di ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah adik-adik, kalau kita membaca di judul pasal 30, di sini dikatakan bukan Mesir, melainkan Tuhanlah yang memberi pertolongan. Kalian tentu tahu ya, bagaimana bangsa Israel banyak sekali mendapat masalah, mendapat banyak serangan-serangan. Dan pada saat itu, bangsa Israel mendapat serangan dari bangsa Babel. Dia mengandalkan kekuatannya dan malah mengandalkan bangsa Mesir untuk menolongnya melawan bangsa Babel. Bangsa Israel lupa akan pertolongan Tuhan, lupa akan janji-janji Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Malah mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Nah adik-adik, di saat pagi hari ini kita belajar untuk bagaimana saat menghadapi masalah dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Di sini Tuhan katakan bahwa dengan berbalik kepadaku, itu artinya dengan bertobat kepada Tuhan dan tinggal diam. Di sini bertobat dari kekhawatiran, bertobat dari mengandalkan kekuatan orang lain. Jangan seperti bangsa Israel, mereka ketakutan berlebihan sehingga mereka malah mengandalkan pertolongan dari bangsa lain atau kekuatan dari manusia. Mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu artinya kita perlu untuk berdiam diri, kita perlu untuk tenang dalam menghadapi permasalahan. Nah adik-adik, sebelum lanjut pembahasan ayat ini, kalian tentu pernah mendengar ya atau melihat tulisan di dinding pintu kelas di sekolahan. Ada tulisan tetap tenang sedang ada ujian. Itu artinya ketika kakak kelas kalian mungkin atau kalian sendiri yang mungkin sedang menghadapi ujian, pasti tertulis tetap tenang. Itu artinya jangan berisik atau jangan melakukan hal-hal yang mengganggu
konsentrasi teman atau bahkan konsentrasi diri sendiri. Nah, adik-adik, begitu pula di dalam pembahasan ayat ini dengan tinggal diam, tetap tenang. Itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi tinggal diam dan tetap tenang itu berarti kita harus tetap bisa menjaga atau mengkontrol emosi kita atau pemikiran kita, supaya ketika kita berdiam diri terlebih dahulu, kita bisa masih mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus, supaya kita tidak bertindak tergesa-gesa atau malah melakukan kecerobohan. Nah, adik-adik, di sini kuncinya supaya kita bisa menghadapi masalah, bisa menyelesaikan masalah bukan dengan kekuatan sendiri atau mencari pertolongan manusia. Karena dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah atau pasti mengalami permasalahan, tetapi solusinya bukanlah dengan kekuatan sendiri atau dengan mengandalkan orang lain, tetapi dengan berbalik kepada Tuhan, kita bertobat dari kekhawatiran berlebihan, bertobat dari mengandalkan orang, dan tetap tenang. Itu artinya kita menjaga emosi kita, mengontrol emosi kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita bertindak tergesa-gesa, bertindak ceroboh, atau mengandalkan kekuatan sendiri. Bukannya menyelesaikan masalah adik-adik, tetapi malah menambah permasalahan semakin sulit. Nah, adik-adik, mari lewat pembacaan Alkitab pagi ini kita belajar untuk tetap tenang, menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, dan kita pun melakukan usaha kita, tetapi tetap mengandalkan kepada penyertaan Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan bagaimana kami saat menghadapi permasalahan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap tenang, untuk tetap berdiam diri, dan untuk tetap mendekat kepada Tuhan, supaya kami tidak bertindak ceroboh, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka mengandalkan kekuatan kami, masih suka mengandalkan pertolongan dari orang, dan kami melupakan janji-janji Tuhan atau melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.